faktor yang paling besar sebenarnya yang memungkinkan sebuah bencana itu terjadi adalah manusia. Lalu untuk apa? Alam disucikan, diri disucikan. Muara kita adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan. Karena esensi dari sebuah ajaran kebenaran itu adalah kedamaian. Moksartam jagadita yeca iti dharma. Kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin yang distandarkan atau didasarkan pada ajaran-ajaran dharma atau kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, Nyepi kita gunakan sebagai momentum reintrospeksi diri. Introspeksi diri sesungguhnya dia harus berlaku, berjalan, dilakukan setiap saat. Setiap saat kita harus introspeksi diri. Nah, lalu Nyepi reintrospeksi dari sekian introspeksi yang kita lakukan pada saat Nyepi, kita urut lagi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, apa yang harus diperbaiki, lalu apa perbaikan yang akan kita lakukan di masa mendatang. Itulah Nyepi. Jadi Nyepi itu bukan sekedar mematikan lampu, tidak menyalakan api, tidak bepergian, tidak mendengarkan musik. Bukan hanya itu, lebih dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, selama manusia masih belum selesai dengan urusan pikirannya, maka selama itu juga manusia tidak akan pernah mencapai kedamaian. Kenapa? Sejatinya pikiran tidak pernah membawa orang pada kedamaian. Karena pikiran bicara tentang logika, sedangkan kedamaian standarnya adalah hati. Pertanyaannya, sejauh mana kita menggunakan hati kita? Banyak-banyak kita menggunakan logika berpikir kita. Kita masih banyak berkutat dengan untung rugi. Kalau diarahkan idedane umat sarang sami ngiring membakti sarang-sarang mujang membakti sing membakti kengken kone. Kita masih sering berurusan dengan logika pikiran kita sehingga kedamaian itu semakin jauh. Di dalam teks Weda dikatakan manah mega wastu ikang beda. Pikiran itu beraneka ragam dan sering berubah-ubah. Makanya beberapa filosofi mengatakan pikiran adalah pengembara yang paling sukses. Bagi orang yang belum pernah menginjak kota Kendari, pikirannya dalam satu hari bahkan dalam 1 jam sudah bisa pulang balik 1000 kali ke Kendari. Orang yang belum pernah menginjak Jakarta, pikirannya sudah bolak-balik ke Jakarta dalam hitungan detik. Maka pikiran adalah pengembara yang paling sukses. Lalu bagaimana pikiran itu dikendalikan? Jawabannya hati. Kalau orang jatuh cinta itu pakai pikiran atau pakai hati? Pakai hati. Kenapa? Tidak ada orang jatuh cinta, begitu dia melihat lawan jenisnya, dia ngambil kalkulator. Saya hitung-hitung dulu, untung apa rugi. Cinta itu ukurannya hati. Makanya ketika orang disakiti oleh pasangannya, tidak memegang kepalanya. Sakitnya di sini, bukan di kepala. Lalu selanjutnya, dari pikiran yang beraneka ragam itu muncullah satu kata yang disebut dengan cita. Cita itu terdiri dari 3. Yang pertama budi, yang kedua mana, lalu yang ketiga ahamkara. Ahamkara atau egosentris, kepemilikan yang tinggi. Ketika seorang manusia sudah diliputi dengan ego itu, maka semakin jauhlah dia dari kedamaian.
Sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, dunia ini telah memberi kecukupan pada penghuninya. Tetapi bagi orang-orang yang serakah, seluruh isi dunia ini pun masih kurang baginya. Atau dengan kata lain, bila orang masih ada sifat serakah di dalam dirinya, maka ketenangan dan kedamaian itu tidak pernah mendekati dia. Dalam hidupnya, dia pasti selalu merasa kurang. Lalu apa barometer kedamaian atau ketenangan atau santi itu? Bukan harta yang melimpah, bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan kekuasaan, bukan status sosial. Barometernya adalah bagaimana kita mengakomodir atau bagaimana kita merespon anugerah Tuhan dengan cara bersyukur atau angayu bagi. Pertanyaannya, Ji, saya ini hidup miskin, hidup susah, siang makan, sore tiada, pagi mandi, malam tidak, hujan kehujanan, panas kepanasan. Lalu apa yang saya syukuri? Saya mencoba memberi satu ilustrasi, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah, ada seorang yang hidup berkecukupan dari sudut materi, dan dia dihormati oleh masyarakat di sekitarnya, disayangi oleh teman, dikasihi oleh keluarganya. Pada suatu pagi orang ini bangun dari tidurnya. Dia membuka pintunya dengan maksud mencari udara segar. Lalu dia melihat seorang pemulung di depan rumahnya yang sedang mencari barang bekas. Lalu orang ini berkata dalam hatinya, "Astungkara yang widi, engkau telah memberikan kepada hamba harta yang berlimpah, sehingga hamba tidak menjadi pemulung untuk menghidupi keluarga hamba." Bersyukur dia. Terus pemulung ini melihat lagi ke jalanan, melihat seorang pengemis. Lalu dia menyapu dadanya, "Astungkara yang widi, pada hari ini hamba bersyukur sekali karena hamba walaupun jadi pemulung, hamba tidak menjadi pengemis yang menadahkan tangan meminta-minta untuk menyambung hidupnya." Tiba-tiba di jalanan bunyi ambulan. Lewat muat orang sakit. Ambulan pasti muat orang sakit. Kalau muat roti, beli roti. Lalu pengemis ini berkata dalam hatinya, "Astungkara yang widi, walaupun hamba pengemis, tapi engkau masih menganugerahkan kesehatan kepada hamba, sehingga hamba masih bisa bekerja untuk anak istri hamba." Lalu orang yang sakit di dalam ambulan, setelah tiba di rumah sakit, tiba di UGD, dia melihat sesosok tubuh yang terbujur kaku ditangisi oleh keluarganya. Lalu dia pun mengucap syukur. Astungkara yang widi, engkau masih menganugerahkan kesehatan kepada hamba, di mana hamba masih bisa melihat sanak keluarga hamba. Yang saya tidak tahu, orang mati ini bersyukur apa enggak, karena sampai hari ini dia belum cerita sama saya. Ketika kita menganalisa dengan akal sehat, ketika orang kaya bersyukur, pasti kita mengatakan pantas dia bersyukur karena dia kaya. Lalu pemulung, wajar dia bersyukur. Kenapa wajar? Karena ada juga pemulung yang sukses. Tetapi ketika kita tiba pada pengemis dan orang sakit, maka logika kita sudah hilang. Lalu apa yang kita makin menyikapi? Hati. Bahwa bersyukur itu tidak pada orang tertentu saja. Bersyukur itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Makanya di dalam Sara Samuscaya dikatakan bahwa dia setuju siram wong yatmu cendala yuni ayu tesir manastapo apuan utama juga nimitante menadi uang.
Walaupun engkau terlahir papa, neraka, miskin, cacat sekalipun, janganlah engkau bersedih, karena kelahiran sebagai manusia adalah anugerah utama. Makanya kalau membakti ke pura jangan terlalu banyak diminta kepada Tuhan. Apalagi yang kita tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Kita mau melihat keindahan dunia, mau mendengar merdunya suara bumi ini, sudah dianugerahi mata dan telinga. Kita ingin menyampaikan sesuatu kepada sanak saudara, keluarga, diberikan kita bibir. Kita mau memiliki sesuatu yang bersifat materi di dunia ini, Tuhan sudah menganugerahkan 2 tangan kepada kita. Kita mau melangkah maju, Tuhan sudah menganugerahkan sepasang kaki kepada kita. Kita mau bernapas, Tuhan sudah menganugerahkan hidung dan oksigen gratis. Apalagi yang kita mohon. Makanya sembahyang itu lebih pada bersyukur. Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati, kelahiran sebagai manusia adalah sesuatu anugerah yang sangat utama. Manusia terlahir di antara sifat-sifat dewa dan sifat benawa. Makanya di dunia barat, kata manusia itu diadopsi menjadi 2 suku kata, manu dan sia. Sia berarti memiliki, manu artinya manah atau pikiran. Makanya orang Inggris mengatakan manusia itu man, woman, human, man, being. Bacanya man, tulisannya man, M-A-N. Apa itu M-A-N? Maya, Atman, dan Nirwana. Biasanya manusia itu sering terjebak pada sifat maya, hukum maya yang memutar-mutar nurani manusia. Maya inilah yang paling kuat pengaruhnya kepada sifat kita. Jadi Bapak Ibu, itulah hal-hal yang harus kita reintrospeksi pada saat perayaan Nyepi. Jadi konteksnya kita lebih bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya memberi satu ilustrasi pendek lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua. Saya pernah membaca sebuah cerita. Ada seorang yang sudah berumur 80 tahun. Dia sakit sesak napas, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Setelah di rumah sakit, dia dipasangkan oksigen. Seminggu kemudian dia sembuh. Setelah dia sembuh, maka orang ini diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Tentu setelah menyelesaikan administrasinya. Begitu dia lihat catatan keuangannya, di situ tertera 27 juta untuk harga oksigen 1 minggu. Lalu orang tua itu menunduk dan meneteskan air mata. Petugas rumah sakit berkata begini, "Pak, kalau Bapak tidak bisa melunasi, Bapak bisa membayar dengan cara cicil." Lalu orang itu berkata, "Saya tidak pernah pusing dengan pembayaran karena saya masih mampu membayar 2 kali lipat dari itu." Lalu apa yang Bapak tangisi? Kata petugas rumah sakit itu. Apa kata orang tua itu? "Saya menangisi karena selama ini saya kurang bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada saya." Bayangkan saja,
Kalau 1 minggu oksigen itu harganya 27 juta, selama 80 tahun saya menghirup oksigen dari Tuhan, berapa harga yang harus saya bayar? Jadi kita sering mengabaikan anugerah Tuhan yang kita lihat sepele tetapi yang paling mendasar. Jadi kalau hari ini harga oksigen mahal, Pak, itu bukan tidak disengaja, tetapi itu pelajaran bagi kita bahwa anugerah Tuhan yang kita sepelekan itu adalah yang berharga dan sesungguhnya mahal harganya, Pak. Sekarang ini atau yang di dalam Weda disebut zaman Kali Yuga, manusia sudah banyak yang kehilangan kerajaan hati. Semua kita sadar tentu bahwa di dalam tubuh kita ada percikan ida sang yang widi, percikan Brahman yang disebut dengan Atman. Tetapi kita memperlakukan Atman itu sebagai narapidana dan tubuh kita sebagai penjaranya. Padahal semestinya kita memperlakukan Atman itu sebagai narayana dan tubuh kita sebagai istananya. Ayo, enak mana? Hidup di istana apa hidup di penjara? Kalau enak hidup di istana, berlakukanlah Atman itu sebagai narayana sehingga tubuh kita menjadi istananya, bukan memperlakukan Atman itu sebagai narapidana lalu tubuh kita sebagai penjara. Lalu setelah itu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita reintrospeksi pada saat pelaksanaan nyepi? Ada 3 perkara Bapak Ibu yang harus kita reintrospeksi. Yang pertama adalah manah cikel. Manah artinya pikiran, cikel baik. Jadi pikiran kita harus kita arahkan, harus kita manajemen untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau pikiran itu tidak diarahkan, maka hasil dari pikiran itu pasti menjadi sesuatu yang menjauhkan kita pada tujuan hidup yang sebenarnya. Maka pikiran itu harus dimanajemen. Yang kedua, wacike, cara bertutur kata. Dalam beberapa kekawin disebutkan, karena bicara orang bisa bahagia, karena bicara orang bisa menderita, karena bicara orang bisa sakit, karena bicara juga orang bisa mati. Makanya ada peribahasa yang mengatakan, berjalan peliharalah kaki, berbicara peliharalah bibir. Lalu yang ketiga, kaike. Kaike itu berperilaku. Cara kita memperbaiki perilaku sederhana saja. Lakukan apa yang kamu katakan, katakan apa yang kamu pikirkan, dan pikirkan dengan bijak apa yang akan kamu katakan dan yang akan kamu perbuat. Sederhana, tetapi yang sederhana itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Bapak Ibu, Hindu itu bukan agama teori, tapi Hindu adalah agama lelakon. Kita mempelajari Weda bukan untuk kita perdebatkan. Kita mengetahui beberapa kitab suci kita bukan untuk kita perdebatkan, tetapi untuk kita laksanakan. Karena Weda dengan segala perangkatnya adalah barang yang sudah final. Kewajiban kita melakukan. Tapi memang benar, kita harus memahami. Tapi pemahaman itu bukan untuk kita perdebatkan. Karena perdebatan itu tidak pernah dia berujung pada muara kedamaian.
teorinya beragama, kelakuannya tidak. Kalau teorinya rajin mesandi, rajin ke pura, tapi STMJ, tahu STMJ? Sembahyang taat, maksiat jalan. Rajin belajar mesanti, prehan teman, dharma duma ranang sarap surga itu kuranan timpal silih. Ijo jalan agama, di mana agama diletakkan? Kalau sudah seperti itu, maka yakin saja di ujung kehidupan kita adalah bencana. Subuh lantas kita mau kejang bataroe pelihan. Kita yang tidak pernah mensyukuri, kita yang tidak pernah memahami inti ajaran itu, lalu kita menyalah-nyalahkan. Jadi itu apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tadi sebelum saya naik ke forum ini, panitia sudah titip pantun. Katanya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadi saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan Om Sukang Bawantu Purnam Bawantu Srian Bawantu. Om Santi 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 Om.